Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribtu Zulhami Abdi. Kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polda Metro Jaya mengungkap kasus penyeludupan sabu asal Iran dengan barang bukti hampir 5 kg. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menyampaikan penghargaan kepada Kapolri atas perhatian dan komitmen dalam mendukung penyelesaian persoalan ketenagakerjaan. Polri resmi meluncurkan layanan laporan polisi dan laporan kehilangan secara online melalui Super Apps Polri. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggelar rilis pengungkapan kasus serta pemusnahan barang bukti narkotika dalam jumlah besar di Mapolda Kalimantan Selatan, Banjarbaru pada Senin pagi tanggal 13 April 2026. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Kalimantan Selatan dan dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, termasuk Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa barang bukti utama berasal dari penangkapan 2 orang kurir asal Jakarta dan Lampung oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan pada 8 April 2026. Kedua pelaku ditangkap di wilayah Banjarmasin Utara dengan barang bukti sabu seberat 43,8 kg. Hasil penyelidikan menunjukkan kedua tersangka merupakan bagian dari jaringan narkoba internasional yang dikendalikan oleh seorang buron. Dalam pemusnahan kali ini, total barang bukti yang dimusnahkan merupakan akumulasi dari sejumlah pengungkapan kasus, terdiri dari sabu seberat 75,2 kg dan ekstasi sebanyak 15.742 butir. Nilai total barang bukti tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 151 miliar rupiah. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 59 tersangka, terdiri dari 57 laki-laki dan 2 perempuan. Pengungkapan ini dinilai telah menyelamatkan ratusan ribu jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkotika, serta menghemat biaya rehabilitasi hingga triliunan rupiah. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan apresiasi atas kinerja aparat kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba serta menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam pengawasan lingkungan. Sebelum dimusnahkan, barang bukti terlebih dahulu dilakukan pengujian keaslian oleh tim laboratorium forensik Polda Kalimantan Selatan. Kegiatan ini menjadi bukti komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika serta melindungi generasi muda dari ancaman narkoba. Dari Humas Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV. Informasi lainnya pemirsa, Kepolisian Daerah Jawa Barat berhasil mengungkap peredaran obat keras tertentu. Sebanyak 99.000 butir obat berhasil disita dari jaringan yang beroperasi di Indramayu hingga Jakarta. Berikut informasinya untuk Anda. Ditres Narkoba Polda Jabar beserta polisi jajaran telah berhasil melakukan pengungkapan kasus tindak pidana produksi dan edar keras obat ilegal. Kepolisian Daerah Jawa Barat berhasil mengungkap peredaran obat keras tertentu dalam jumlah besar. Pengungkapan ini berawal dari penangkapan 2 pelaku berinisial P dan D di wilayah Indramayu, yang kemudian berujung pada penangkapan pria berinisial MN asal Aceh di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Dari tangan para pelaku, total sebanyak 99.000 butir obat keras terbatas berhasil diamankan.
Saat ini ketiga pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami asal-usul obat dan jaringan peredarannya. Sementara itu, para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Demikian kegiatan konferensi pers dari Polda Jabar. Saya Pribadi Ilham, pamit undur diri, salam presisi. Pemirsa, Polres Halmahera Utara telah melaksanakan pemusnahan minuman keras hasil kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD periode Januari hingga Maret tahun 2026. Pemusnahan miras ini bertujuan menjaga situasi Kamtibmas dan sebuah langkah krusial untuk mencegah tindak kriminal. Pemirsa, Polres Halmahera Utara melaksanakan pemusnahan minuman keras hasil dari kegiatan rutin yang ditingkatkan periode Januari sampai Maret 2026. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Selain itu, pemusnahan minuman keras ini tidak hanya untuk melindungi masyarakat dari bahaya konsumsi alkohol, tetapi juga sebagai langkah preventif dalam melindungi generasi muda dan dampak negatif penyalahgunaan minuman keras. Kegiatan pemusnahan miras berbagai jenis adalah hasil kegiatan rutin yang ditingkatkan 2026 di wilayah hukum Polres Halut dan Polsek Jajaran. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadi pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang terhadap miras lokal, hasil kegiatan rutin yang ditingkatkan Polres Halut. Hal ini juga sebagai bentuk transparansi penegakan hukum dan komitmen melindungi masyarakat Halut. Kapolres Halut AKBP Erlison Pasar Ibu menjelaskan bahwa hasil dari Anef Kamtibmas 2026 di wilayah hukum Polres Halut, peristiwa tindak pidana yang terjadi berawal dari aktivitas mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan. Tidak hanya tindak pidana penganiayaan, tindak pidana pengeroyokan dan KDRT, tetapi juga tarkam yang terjadi berawal dari miras. Kejadian kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Halut juga terjadi karena pengendara di bawah pengaruh minuman keras. Kapolres Halut bersama dengan pimpinan Forkopimda Halut melakukan pemusnahan barang bukti minuman keras dengan total 5.862,9 liter minuman keras dan 176 botol dengan jumlah kegiatan razia sebanyak 176 kegiatan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribtu Alma, Polda Maluku Utara, melapor untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Pagi akan segera kembali.